Halo kamera Demi Masa, kembali lagi bersama Demi Masa. Pada kesempatan kali ini, Demi Masa akan membahas candi tertua di Indonesia yang membuktikan bahwasanya leluhur kita memiliki teknologi yang tinggi. Bagaimanakah kisahnya? Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Situs Percandian Batu Jaya berjarak kurang dari 1 km di sebelah timur aliran Sungai Citarum. Luas kompleksnya mencapai 5 km persegi atau 500 hektar yang mencakup wilayah Desa Segaran Kecamatan Batu Jaya dan Desa Telaga Jaya Kecamatan Pakis Jaya. Sekitar 47 km arah barat laut dari pusat kota Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kompleks candi yang pertama kali diteliti oleh tim jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia pada tahun 1985 itu memiliki 30 situs candi dan tempat pemujaan. Beberapa candi besar yang sudah diekskavasi adalah Candi Jiwa yang berbentuk bujur sangkar ukuran 19 meter x 19 meter serta Candi Belandongan yang berukuran 25,33 meter x 25,33 meter. Inilah kompleks percandian Batu Jaya, kompleks candi tertua yang pernah ditemukan di Indonesia hingga saat ini. Melalui metode isotop karbon 14, Candi Buddha ini dibangun pertama kali antara abad ke-6 dan ke-7 dan dilanjutkan abad ke-9 dan ke-10. Tidak hanya tertua, keberadaan candi di dekat Sungai Citarum ini seakan memberikan bukti Indonesia dilahirkan lewat rahim orang-orang berbekal teknologi tinggi. Langkah peresmian status cagar budaya nasional untuk kompleks percandian Batu Jaya dinilai sudah tepat. Mengingat pentingnya kedudukan kawasan situs tersebut dalam sejarah kebudayaan Indonesia. Pada 11 Maret 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani secara langsung pemeringkatan status cagar budaya itu. Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Pemusiuman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akhirnya meresmikan status kompleks Percandian Batu Jaya menjadi cagar budaya nasional. Walaupun disematkan label percandian, sebenarnya di kawasan situs percandian Buddha di Jawa Barat ini ditemukan juga jejak masa prasejarah seperti rangka manusia. Para ahli memperkirakan rangka dengan bekal tersebut berasal dari abad ke-1 sampai ke-3. Bekal kuburnya berupa wadah tembikar, perhiasan, alat logam, alat tulang, dan kapak persegi. Tinggalan ini kemudian disebut budaya Buni yang berasal dari awal Masehi hingga tahun 500. Dalam rentang waktu tersebut, masyarakatnya sudah melakukan kontak budaya dengan India. Terbukti dengan ditemukannya gerabah dan manik-manik yang berasal dari Arika Medu, India Selatan. Beberapa candi di Batu Jaya, Candi Belandongan contohnya, diperkirakan dibangun dalam 2 fase atau dengan kata lain sempat direvitalisasi. Pembangunan fase pertama diperkirakan sekitar abad 6 hingga 7 dan fase kedua sekitar abad 8 sampai 10. Pendapat ini didasari oleh warna bata agak kontras. Bata pembangunan fase pertama berwarna lebih gelap daripada pembangunan fase kedua. Ditemukannya rangka manusia di wilayah percandian adalah hal yang sangat langka di Indonesia. Jejak kebudayaan dari masa prasejarah dan hidup Buddha memunculkan dugaan bahwa di Batu Jaya terjadi transisi kebudayaan dari prasejarah menuju sejarah. Sekaligus menandakan bahwa situs Batu Jaya adalah situs percandian tertua di Indonesia. Candi yang dikelola oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten itu menjadi bukti kesinambungan budaya sejak masa prasejarah hingga masa hidup Buddha. Inskripsi yang ditemukan di wilayah Batu Jaya menceritakan tentang kerajaan Tarumanegara di wilayah itu dulu. Candi ini menggunakan bahan yang berbeda dengan candi-candi di Jawa pada umumnya yang justru menggunakan bahan bata di masa yang jauh lebih muda. Situs percandian di Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat ditemukan sejak 1984. Namun, hingga kini publik belum banyak mengenal peninggalan bersejarah dari Kerajaan Tarumanegara abad ke-5 Masehi itu. Bagi para peneliti atau arkeolog, situs yang telah berulang kali diekskavasi itu juga masih menyimpan banyak misteri. Mengapa candi seru di situs percandian Batu Jaya itu berbentuk miring? Mengapa ada lubang-lubang menyerupai penyangga tiang di Candi Belandongan dan apa fungsinya?
Banyak pertanyaan mengenai Batu Jaya yang saat ini belum bisa dijawab baik oleh pejabat maupun arkeolog di Balai Pelestarian Cagar Budaya. Perlu kajian lebih lanjut untuk mengungkapnya. Pada musim hujan ini, beberapa candi dan unur di Batu Jaya terendam air. Unur adalah bukit-bukit sinusoidal dengan struktur menyerupai percandian atau bagian dari percandian. Bahkan di satu lokasi di Telaga Jaya 8, satu unur yakni situs sumur sepenuhnya tenggelam. Setengah candi seru juga terendam air, menyembunyikan beberapa sekat menyerupai ruang yang ditemukan dalam proses ekskavasi belum lama ini. Kalau tidak terendam air, akan terlihat ruang-ruang kosong di tengah candi serut ini. Lalu ada penahan kayu memanjang. Lalu ada seperti pagar bergelombang, sekat-sekat yang mungkin untuk ruang-ruang biksu karena candi ini untuk peribadatan. Sekeliling candi ini masih terus digali untuk mengetahui luas seluruhnya, kata Kepala Saksi Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Balai Pelestarian Cagar Budaya, Serang, Zakaria dalam sebuah kesempatan beberapa waktu silam. Candi Serut yang terletak sangat dekat dengan perkampungan warga ini berbentuk miring. Belum diketahui penyebab kemiringan itu disengaja, anjlok, atau ada sebab lain. Yang pasti, kemiringan Candi Serut tetap dipertahankan pada saat pemugaran mengingat salah satu syarat pemugaran adalah harus sesuai dengan aslinya. Sebanyak 53 candi dan unur bata di Batu Jaya diyakini hadir pada masa Kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5 Masehi. Semua itu dikelola BPCB Serang, yang bertanggung jawab kepada Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dan dimonitor Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Pemusiuman Kemendikbud. Nama BPCB Serang merujuk pada lokasi kantor pusatnya, yakni di Serang, Banten. Namun, BPCB Serang ini menaungi 1059 cagar budaya yang tersebar di 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Lampung, termasuk Batu Jaya. Situs Batu Jaya menjadi prioritas pelestarian sejak ditemukan pada tahun 1984 oleh tim dari jurusan Arkeologi Universitas Indonesia berdasarkan informasi warga yang saat itu sedang meneliti situs Cibuaya. Banyak penemuan menarik di sini selain percandian. Demikianlah tentang candi tertua di Indonesia yang menguak betapa tingginya ilmu teknologi leluhur kita. Bagaimana menurut Kamera Demi Masa? Jika Kamera Demi Masa memiliki pendapatnya tersendiri, tulis saja di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya.